Dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional ke-41, Desa Tepian Batang kembali menunjukkan kiprahnya sebagai desa aktif dan peduli terhadap masa depan generasi muda. Kali ini, desa ini ditunjuk sebagai salah satu lokasi pelaksanaan Bakti Sosial Pediatric Responsibility Program, sebuah gerakan serentak yang digelar di 10 kabupaten atau kota se-Kalimantan Timur dan terhubung melalui aplikasi Zoom. Kolaborasi hebat untuk anak Indonesia. Kegiatan ini terselenggara berkat sinergi antara pemerintah Desa Tepian Batang, Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI, Cabang Pasir, Dinas Kesehatan Kabupaten Pasir, RSUD Panglima Sebaya. Lebih dari 200 ibu dan anak memadati halaman kantor desa yang disulap menjadi arena edukatif dan ramah anak. Tersedia playground, ruang laktasi, dan area screening kesehatan anak yang nyaman dan interaktif. Acara ini diisi dengan screening pertumbuhan dan perkembangan anak, pelatihan makanan pendamping ASI, konseling laktasi, penyuluhan stunting dan imunisasi, penguatan kapasitas kader posyandu dan masyarakat. Setiap peserta juga menerima paket makanan bergizi dan bernutrisi tinggi sebagai bentuk dukungan nyata terhadap tumbuh kembang anak. Perwakilan IDAI Kaltim, Dr. Safiuddin Rahman, spesialis anak, Magister Kesehatan, menyampaikan bahwa kegiatan ini adalah momentum penting untuk mencegah stunting dan memperkuat tumbuh kembang anak menuju Indonesia Emas ke 2045. Kesehatan anak adalah tanggung jawab bersama. Pemerintah harus terus menciptakan ruang ramah anak di seluruh pelosok negeri, tegas Dr. Safiuddin. Saya selaku dokter anak di Kabupaten Pasir, terdiri dari saya sendiri Dr. Safiuddin, kemudian Dr. Luciana, SPA, dan Dr. Ahmad Hadi Wijaya yang bertugas di Kabupaten Pasir, di mana Dr. Ahmad Hadi Wijaya hari ini berhalangan hadir karena sedang mengikuti kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan, yaitu ujian tesis untuk S2-nya. Semoga kegiatan beliau berjalan lancar. Jadi hari ini merupakan kegiatan rangkaian dari Hari Anak Nasional yang ke-41, di mana kegiatan ini diselenggarakan secara serempak oleh IDAI Cabang Kalimantan Timur, di mana tadi kita sudah saksikan secara Zoom bahwa seluruh kabupaten, 10 kabupaten di Kalimantan menyelenggarakan kegiatan ini yang diselenggarakan dipusatkan di kabupaten masing-masing. Dan alhamdulillah kegiatan ini akan dirangkaikan dengan kegiatan seperti penyuluhan dan penguatan kader posyandu, kemudian screening atau MPASI, kemudian pembimbingan konseling MPASI, menyusui, dan screening stunting dan tumbuh kembang anak. Camat Tanah Grogot, Abdul Rashid, SSTP, MA mengapresiasi IDAI Kaltim dan Pemdes Tepian Batang atas terselenggaranya kegiatan ini. Ia juga menyoroti capaian Kecamatan Tanah Grogot yang mencatat 0% kasus kekerasan anak, serta komitmen menuju Kabupaten Layak Anak. Begitu di kantor desa, jadi mungkin di kantor pemerintah sebagainya kita juga sudah menyiapkan semua ruang-ruang untuk ruang permain anak. Termasuk mungkin di tingkat kecamatan, mudah-mudahan melalui Pak Bupati ini semakin banyak nanti ruang khusus, baik itu di sini, di taman wisata, dan beberapa ruang khusus, terutama khususnya buat anak-anak kita. Mudah-mudahan anak-anak kita tidak dipenuhi kesehariannya dengan menggunakan hal ini menjadi perhatian buat kebetulan saya betul-betul anak saya sendiri dan semua orang tuanya menjadi perhatian buat kita semua. Mudah-mudahan kegiatan ini memberikan positif. Terima kasih juga tadi sudah sampaikan bahwa kegiatan ini nanti juga akan dilakukan di kawasan Kamer, kemudian Tantangan dan komitmen kesehatan anak di daerah Pasir harus terus ditingkatkan. Hal ini disampaikan oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dr. Ainun Jariah, yang mewakili Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pasir. Lebih lanjut, beliau menyampaikan bahwa cakupan imunisasi bayi di Kabupaten Pasir masih berada di angka 64%, jauh dari target 90%. Ia menekankan pentingnya keterlibatan semua pihak dalam mewujudkan anak-anak yang sehat dan cerdas. Padahal kita tahu bahwa pengembangan itu sangat penting dalam pengentasan stunting. Makanya capaian stunting kita di tahun 2025 ini juga mengalami penurunan 1% dibandingkan tahun 2024.
hanya mencapai 23% dari 14,5% yang ditargetkan oleh pemerintah. Kemudian deteksi tumbuh kembang anak itu juga tidak mencapai target, yaitu hanya mencapai 68% di tahun 2024. Itu artinya masih banyak anak-anak kita yang tidak hadir untuk dideteksi tumbuh kembang di posyandu. Nah, deteksi tumbuh kembang ini tidak hanya dilaksanakan di posyandu kata ibu, tetapi juga di PAUD dan TK. Acara dilanjutkan dengan penyuluhan oleh Dr. Luciana, SPA, tentang laktasi dan MPASI. Kemudian dilanjutkan oleh Dr. Safiuddin Rahman, SP, AMKes, tentang tumbuh kembang anak dan pencegahan stunting. Keduanya menyampaikan materi dengan gaya interaktif dan penuh empati, membuat para ibu dan kader posyandu antusias mengikuti setiap sesi. Jadi kalau pada saat dia belum makan, kadang dia malah nggak mau nih, pengen dari susu ibu. Padahal produksi kita sudah kurang. Nanti ada alternatifnya mungkin lebih Ya, jadi anak-anak yang tidak diimunisasi itu dilindungi oleh anak-anak yang diimunisasi. Kan sekarang ada penelitian, wah, anak kita sudah lupa. Pertama apa tadi yang diajarkan oleh Dr. Lucy? Pada saat lahir, Kegiatan ini menegaskan komitmen Desa Tepian Batang dalam mendukung program nasional dan menjadi pionir pembangunan berbasis keluarga dan komunitas. Dengan dukungan lintas sektor, desa ini terus melangkah maju sebagai contoh desa ramah anak di Kalimantan Timur.